Kemudian yang ketiga yang wajib dibenci itu adalah mayyaqulul haqqa bilisani la yujawizu halqahu. Orang yang dia mengatakan kebenaran sekedar dengan lidahnya, tidak melewati tenggorokannya. Ya, ada orang begitu. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan seperti itu. Cuma ngomongnya aja yang benar, sampai sini, ke bawah sudah enggak sampai ke hati, enggak sampai ke pikiran. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya orang-orang Haruriyah lama kharajat wa huwa ma'a Ali bin Abi Thalib, saat keluar dan dia ini bersama Ali bin Abi Thalib, mereka orang-orang Haruriyah ini Khawarij ya, mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, ini kadang orang-orang sekarang mengatakan kalau wajib berhukum dengan hukum Allah, oh ini Khawarij. Karena di sini yang dikutip di sini orang-orang Khawarij mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala. Ini ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib saat bertahkim dengan Muawiyah itu ya. Kemudian ya, Sayyidina Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah perkataan yang benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Kalau sekarang orang mengatakan perkataan ini sudah disalahkan. Kalau Imam Ali mengatakan itu perkataannya betul, memang berhukum itu adalah dengan hukum Allah Ta'ala, haknya Allah untuk berhukum itu. Betul itu. Orang sekarang justru menyalahkan dan menuduh yang mengatakan begitu Khawarij. Jadi jauh bedanya. Sementara pada masa Imam Ali yang dipakai Imam Ali adalah hukum Allah, masalahnya begitu kan. Sekarang enggak ya. Bahkan hukum Allah dianggap jelek. Kemudian yang mengatakan begini dituduh Khawarij. Jadi kalimat ini mesti kita katakan betul. Jangan kemudian kalimat ini yang disalahkan. Imam Ali tidak nyalahkan bahwasanya berhukum itu adalah haknya Allah. Kemudian beliau jelasin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasofa nasan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati sekelompok manusia. Inni la'arifu sifatahum fiha ula. Sesungguhnya aku tahu sifat-sifat mereka itu. Pada mereka itu tadi, yakni golongan Khawarij tadi. Apa sifatnya? Yaqulunal haqqa bi'alsinatihim. Mereka mengatakan yang hak dengan lidah-lidah mereka. La yajuzu hadza minhum. Yang itu tidak yajuzu mananya yata'adda, tidak melewati ini, wa asyara ila halqihi, dan beliau menunjukkan ke tenggorokannya, min abghadi khalqillahi ilaih. Itu adalah di antara makhluk Allah yang paling dibencinya. Jadi ini menjadi sifat ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa Khawarij pada masa Imam Ali dulu, bisa menimpa kita juga pada masa sekarang. Bisa menimpa siapa saja. Sehingga kita perlu merenung, bahkan orang-orang yang nuduh orang lain Khawarij bisa jadi juga sifatnya begini. Kita bisa ambil pelajaran ya, ini di kitab yang lain, di Syu'abul Iman ya, tidak ada di kitab yang kita kaji. Saya sekedar ingin menyampaikan bagaimana Imam Al-Asma'i ketika ketemu seorang Badui, beliau itu begitu kagum kepada Badui itu. Jadi ketika beliau keluar dari Masjid Jami' di Basrah, nah, kemudian ada seorang Badui yang ya kurang adab lah, Badui yang keras itu ya, bawa pedang, kemudian mendekatiku, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian bertanya, dari mana engkau wahai lelaki? Ya. Maka aku katakan, mim banil asma', aku dari Bani Al-Asma'. Maka dia katakan kepadaku, antal asma'i, engkau berarti Al-Asma'i. Al-Asma'i seperti Al-Ghazali kalau orang dari kabilahnya itu, sukunya kalau di sini Al-Banjari. Ya. Berarti engkau Al-Asma'i. Qultu na'am, aku katakan ya. Kemudian dia tanya kepadaku, kepada Imam Al-Asma'i ini, min aina akbalta? Dari mana engkau ini? Kata Imam Al-Asma'i, min maudhi'in yutsla kalamur rahmani fih. Aku dari tempat yang di situ dibacakan perkataan dari Ar-Rahman.
Jadi dari masjid beliau katakan, aku dari tempat dibacakannya perkataan dari Ar-Rahman. Maka orang ini, Badui ini sangat heran. Awalir Rahmani kalamun yatluhul adamiyun. Apakah Ar-Rahman itu punya perkataan yang bisa dibaca oleh anak Adam? Jadi ini dari sisi mungkin dari sisi pengetahuan itu tidak banyak orang Arabi ini. Sampai nggak tahu kalau mungkin Al-Quran tahu ya karena dia Muslim kan. Tapi tidak tahu kalau itu perkataan dari Ar-Rahman. Apakah ada perkataan itu? Aqultu na'am ya Arabi, betul wahai Arabi. Kemudian Arabi itu katakan, atlu alayya syai'am min, bacakan kepadaku sesuatu dari perkataan Ar-Rahman itu. Ya. Maka kemudian kata Al-Asma'i, turunlah engkau dan duduklah. Turun dan duduklah. Maka kemudian dia turun, duduk, kemudian Imam Al-Asma'i membacakan surah Az-Zariyat ya, hingga sampai firman Allah Ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi dibacakan itu. Maka kemudian A'rabi ini katakan, orang Badui ini, hadza kalamur Rahman. Betulkah ini perkataan dari Ar-Rahman, dari Allah Ta'ala? Maka Imam Asma'i mengatakan, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, innahu lakalamuhu anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini memang betul-betul perkataan Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Badui ini tidak ngeyel lagi, kemudian mengatakan hasbuk, cukup, kalau gitu cukup. Beliau kemudian ini berdiri, kemudian menyembelih ontanya, kemudian memotong-motongnya, dan kemudian mengatakan, a'inni ala tafriqatiha, bantu aku untuk membagi-bagikan ini. Rizkiku sudah dijamin Allah dari langit. Kemudian dibagi-bagilah. Ya. Kemudian orang ini pergi. Jadi dengar, saya membayangkan ya, orang tidak ngerti apa-apa, dengar satu ayat, betul yakin. Bacaan tadi itu sampai ke hati dan sampai ke amal. Tidak nanya lagi ini hukumnya wajib kah, sunnah kah, tidak. Dia cuma yakin Allah ngasih rizki kepadaku. Kita membaca begini ini ya, mudah ya. Tapi betulkah kita yakinnya seyakin orang Badui itu? Kemudian orang ini pergi sambil mengulang-ulang ini perkataan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Diulang-ulang sampai ini ndak kelihatan lagi oleh Al-Asma'i. Baru kemudian Al-Asma'i melihat dirinya sendiri. Kemudian beliau katakan ya Asma'i, wahai Asma'i, yakni dirinya sendiri. Qara'tal Qur'an mundu 30 sanah. Engkau telah membaca Al-Qur'an sejak 30 tahun yang lalu. Hafal ya. Orang alim. Wa mararta bihadhihi wa amsalihah wa asbabiha falam tatanabbah. Engkau juga sudah melewati ya ayat-ayat seperti ini dan yang semisal, tapi engkau enggak dapat pelajaran dari situ. Lamma tanabbaha lahu hadzal a'rabi, ketika orang A'rabi ini justru mendapat pelajaran baru sekali mendengar. Walam ya'lam anna lirrahmani kalaman, padahal A'rabi ini enggak tahu kalau Ar-Rahman itu punya perkataan. Nah, ini kita bisa merenung ya, karena kitab ini kita kaji untuk merenung dan mengukur diri kita. Kita bicara ini orang yang berbicara kebenaran tapi tidak melewati tenggorokan. Minimal kita itu sampai ke hati lah membaca itu. Sampai ke hati, ke perasaan, ke pemikiran. Kalau bisa kita upayakan perbuatan kita juga semaksimal mungkin mencocoki perkataan kita. Al-Asma'i sampai tertegun melihat orang Badui begitu. Kemudian suatu ketika beliau berhaji bersama Khalifah Harun ar-Rasyid, Imam Al-Asma'i ini. Kemudian saat tawaf di Ka'bah ternyata ketemu lagi teriakan orang yang mengatakan ta'al ya Asma'i. Rupanya kenal nih, Badui ini kenal. Kemarilah wahai Asma'i. Ta'al ya Asma'i. Dipanggil berulang-ulang, maka aku menoleh. Ternyata ketemu orang tersebut ya. Kemudian dia mengucapkan salam, kemudian memegang tanganku dan mendudukkanku di depan makom Ibrahim.
dibayangkan tapi tidak seperti sekarang mungkin ya, yang sudah rame itu kalau duduk di sana ya diteriakin laskar itu, ya hajah ya hajah. Ya nggak boleh berhenti di situ. Tapi itu Al-Asma'i dengan Badui itu di situ. Kemudian Badui itu katakan, utlu min kalamir rahman dzalikal ladzi tatluhu, ya, bacakan perkataan Ar-Rahman yang dulu kamu baca. Maka beliau baca ini surah Az-Zariyat, ya, sampai perkataan Allah, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yang terakhir dibaca kepada orang Badui itu. Maka orang Arabi ini berteriak, ya, aku telah mendapati apa yang engkau janjikan kepada kami, wahai Tuhan kami. Yang engkau janjikan betul. Jadi ini diulangi lagi. Jadi di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kami telah dapati, wahai Rabb kami. Kemudian dia katakan lagi, ya Asma'i, wahai Asma'i, hal ghairu hadza lirrahmani kalam. Apakah selain ini ada perkataan dari Ar-Rahman? Maka dia katakan, Asma'i katakan, na'am ya A'rabi. Kemudian Al-Asma'i membacakan firman Allah surah Az-Zariyat ayat lanjutannya, ayat 23. Wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya dia adalah betul-betul sebuah kebenaran, seperti apa yang kalian bicarakan itu. Mendengar ini, mendengar ada fawarobbi, demi Tuhan, demi pencipta langit dan bumi. Kemudian ada ini sumpah lagi, innahu, sesungguhnya dia itu, betul-betul ada lamnya, lam taukid lagi. Maka Arabi itu kemudian berteriak, ya subhanallah, subhanallah, man dza aghdabal jalil hatta halafa. Siapa yang telah membuat Allah yang maha mulia ini murka hingga Allah itu perlu bersumpah. Sumpahnya ini rangkep-rangkep. Afalam yusaddiquhu biqaulihi. Apakah mereka tidak membenarkan perkataan Allah Ta'ala? Hatta alja'uhu ilal yamin, hingga Allah sampai perlu bersumpah. Siapa yang bikin Allah marah ini siapa? Dia katakan ini 3 kali, kemudian meninggal. Ya. Kharajat nafsuhu. Karena apa ya? Mendengar ayat ini. Saya membaca cerita ini, sebetulnya banyak cerita begini ya. Sampean bisa baca di kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Ya. Ada kitab Bahrud Dumu'. Ya. Bahrud Dumu' kalau diterjemahkan lautan air mata. Cerita-cerita begini banyak. Yang kadang mungkin agak aneh juga ya bagi orang yang ya kita memandang zaman sekarang. Kok ada orang begini ya? Saking takutnya, ini siapa yang bikin Allah marah? Sekedar bersumpah begini. Sekarang ini ajaran Allah Ta'ala diinjek-injek, diremehkan, jadi bahan guyonan, perdebatan. Mestinya kita ini juga muncul perasaan paling tidak ya sepersekiannya dari Arabi ini.